Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Esron Dikar Nenggolan. Salam golan, salam pencapaian untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Semangat pagi. Salam golan buat kita semua, salam pencapaian untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Esron Dikar Nenggolan. Pada tutorial kali ini saya akan membawakan mengenai Microsoft Excel. Mulai belajar dari pengenalan tentang Microsoft Excel sampai dengan pengenalan rumus-rumus dan sampai nanti kita membuat sebuah formula-formula yang digunakan pada perusahaan-perusahaan. Oke, tetap ikutin channel saya dan tetap subscribe ya. Terima kasih. Baik, kita perkenalan sedikit mengenai Microsoft Excel itu sendiri. Microsoft Excel itu adalah satu kesatuan dari Microsoft Office, yaitu di mana di Microsoft Office itu ada Word, PowerPoint, dan yang lainnya. Salah satunya adalah Excel gitu ya. Microsoft Excel atau disingkatnya Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja. Di sini dikatakan bahwa lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation gitu ya, untuk sistem operasi Microsoft Windows dan juga untuk macOS sendiri gitu ya. Aplikasi ini memiliki fitur, nah ini dia nih, ini yang penting karena ini adalah hal penting di Excel itu, memiliki fitur kalkulasi atau perhitungan dan pembuatan grafik. Nah, ada grafik-grafik nantinya, jadi dari Excel tersebut kita buatkan grafik-grafik, contoh grafik pertumbuhan, grafik penelitian, dan lain sebagainya. Ada grafik dalam bentuk gambar, ada bentuk tabulasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktekkan di prakteknya. Dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan. Nah, dalam komputer mikro hingga saat ini gitu ya, dan ini di perusahaan-perusahaan sangat digunakan gitu ya. Bagi Anda yang menjadi seorang administrasi, keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan rata-rata menggunakan Excel dalam mengolah datanya. Baik, itu mungkin perkenalan singkat mengenai Microsoft Excel. Coba kita lihat di googling dulu ya, kita search dulu di ini di Microsoft Excel adalah, coba cari pengertiannya. Nah, apa itu Microsoft Excel dan fungsinya? Nah, ini melalui pencarian ya. Microsoft Excel di sini dikatakan bahwa sebuah program atau aplikasi merupakan bagian instalasi dari Microsoft Office yang tadi saya sudah katakan. Microsoft Office terdiri dari Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet. Sebenarnya bukan hanya angka ya, tapi bisa juga teks diolah, yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nah, itu adalah Microsoft Excel. Baik, sekarang coba kita lihat versi-versi apa saja yang ada di Excel gitu ya. Kita lihat ini dari wikipedia.org gitu ya. Kita lihat di sini versi awal itu adalah tahun 85. Itu versi pertama, itu hanya bisa di Apple Macintosh yang klasik ya. Dulu belum ada Microsoft Office. Sampai dia versi versi kelima 93 itu baru ada Windows 3, Microsoft Office 4.2 dan Office 4.3. Nah, ini baru adanya di Microsoft Office ya. berkembang terus perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. 2001 muncul di Windows XP atau Microsoft Office XP, bisa ada ya, Windows 98, Windows ME, dan Windows 2000. Nah, ini perkembangannya sampai sekarang. Coba kita lihat, ternyata Excel sudah ada versi yang Excel versi 17 ya. Itu adalah Excel 2019 ini yang terbaru nih, 2019 terbaru.
bisa berjalan di Windows 10, Microsoft Office 2019 dan juga Office 365. Nah, nanti rekan-rekan teman-teman semuanya bisa melihat Windows Anda atau OS Anda itu operating sistemnya itu Windows atau Mac OS gitu ya. Nanti sesuaikan versi-versinya. Contoh misal contoh Anda menginstal Windows 7 gitu ya, atau Windows 8, berarti yang support itu sampai Excel 2013 gitu ya. Tapi kalau Anda misal sudah Windows 10 atau Windows misalnya 10 server 2012 atau server 2008, Windows 7, itu Anda sudah bisa menginstal Excel 2016 gitu ya. Oke, untuk yang 2019 itu Windows 10 khusus gitu ya. Nah, baik, saya rasa nanti Anda bisa menginstal di sini ya, rata-rata sudah menggunakan ini ya, Windows 8 dan Windows 10. Tapi kalau Anda masih Windows 7, silakan Excel 2013 saja, atau 2010 atau 2007, itu nggak masalah, masih bisa digunakan gitu ya. Hanya beda-beda fitur saja nantinya gitu, ada beberapa yang berbeda dari sisi tampilan dan dari sisi fiturnya gitu ya. Baik, itu saja mungkin mengenai perkembangannya. Jadi pastikan nanti Anda sudah menggunakan operating system yang seperti apa, apakah Mac OS atau apakah Windows yang seperti apa, dan Mac OS yang seperti apa gitu ya. Baik, kita lanjut ke tampilan saja ya, atau ke IDE-nya dari Excel tersebut, atau ke tampilan untuk melakukan pengerjaan tadi, rumus-rumus tadi gitu ya, atau pengolahan dari data-data kita. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya saja. Baik, kita mulai dari membuka aplikasi Excel-nya. Di sini kebetulan saya menggunakan 2016. Kita coba buka Excel 2016-nya. Oke, ini ada pilihan baru. Kita pilih Home, New, Open. Nah, di sini kita buat New, baru. Oke ya. Kita lihat di sini ada blank workbook-nya, atau bisa juga yang pakai template gitu ya. Dan untuk saat ini kita belajar menggunakan yang blank dulu gitu, atau yang tampilan kosong. Oke, ini kita klik. Nah, ini adalah tampilan Excel 2016 ya. Oke, baik. Saya akan perkenalkan satu persatu apa sih sebenarnya yang akan nanti kita lakukan gitu ya. Sebelum kita lakukan sesuatu, berarti kita harus tahu dulu gitu ya, tampilannya ini apa saja fungsinya. Di sini ada tampilan menu. Anda nanti bisa lihat di home apa saja pengaturan dari font, alignment, number, style, cell, editing gitu ya. Pengaturan dari insert, nanti Anda bisa menginsert atau memasukkan sesuatu gitu. Bisa gambar, bisa table, bisa save, dan chart dan lain sebagainya. Filter juga bisa digunakan. Ada page layout gitu ya. Ini untuk pengaturan halaman, margin, orientasi, size, dan lain sebagainya. Jadi formula nanti rumus-rumus yang sudah disediakan oleh Excel-nya bisa digunakan di sini, seperti AutoSum, oke ya, logika, di sini and, false, if, gitu ya, text juga bisa yang sudah ada gitu ya. Jadi ini formula-formula yang sudah disiapkan oleh Excel. Seperti kalau kalkulator ada tombol tambah, kali, bagi gitu ya. Ini sudah disediakan semuanya. Datetime juga sudah ada. Lookup dan referensinya, metric gitu ya. Ada juga fungsi-fungsi yang lainnya, statistik nih banyak nih. Oke ya, average dan lain sebagainya. Engineering ini ada banyak. Cap gitu, information, oke, untuk menarik informasi dari sel dan lain sebagainya. Ini ada banyak fungsi-fungsi atau formula-formula yang nanti kita gunakan. Ini ada data juga. Nanti kalau kita menggunakan data ya, ambil dari eksternal,
query dan lain sebagainya. Ini juga bisa menggunakan data nantinya review. Kalau kita ingin mereview, memberikan komentar gitu ya terhadap pekerjaan orang dan lain sebagainya. View untuk melihat tampilannya dalam bentuk normal kah, atau background, atau backlight, atau custom nantinya. Ini bisa di zoom dan lain sebagainya. Ini help untuk bantuan saja. Oke, itu saja mungkin dari menu utama. Dari menu kita langsung ke di sini ada file ya, contoh. Nah, di sini bisa untuk menyimpan gitu ya, buka, melihat info, save as, print, dan export. Nanti exportnya ini bisa ke apa nih, PDF kah, dan yang lain dan lainnya. Bisa contoh kita export, bisa juga ke change file type-nya, kita pilih apa nanti type-nya gitu ya. Oke, ini bisa publish juga, publish kemana nih gitu ya. Nah, dan juga nanti ada pengaturan lainnya. Ada feedback, ada option. Nah, di option ini biasanya kita nanti setting seperti setting formula, setting language, setting ribbon, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lakukan penyetingan di sini gitu ya. Oke, itu saja pengenalan mengenai tombol-tombol, dan ini adalah area kerja kita dari sini sampai sini. Kita lanjut. Ini adalah sel ya. Sel ini terdiri dari baris. Ini baris yang saya buatkan seperti ini, dan ini kolom. Nah, berarti sel ini nanti terdiri dari kolom A1 dan baris 1 gitu ya. Oke. Kolomnya adalah A1, kita besar, ini adalah kolom A, ini adalah baris 1. Berarti kalau di sini nanti ini namanya adalah sel untuk kolom B dan baris 1 juga gitu ya. Nah, ini masih di baris 1. Kalau di sini dia baris 2 gitu. Ini adalah baris 2 gitu ya. Selanjutnya sampai dia berapa panjang sih yang namanya sel ini gitu ya. Ini dari A sampai dia, kita tekan saja nanti Ctrl plus tombol panah samping. Nah, ini sampai XFD gitu. Itu sangat luas, sangat panjang kolomnya gitu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke tadi, kontrol tanda panah ke samping. Ini untuk melihat baris, berapa baris gitu ya. Kontrol tanda panah ke bawah. Nah, sekitar di sini kita lihat berapa nih? 1048576 gitu ya. 3 berarti 1 juta baris itu. Nah, tapi ini hanya pengetahuan saja, tidak perlu juga kita gunakan 1000 baris, 1000 kolom gitu ya. Cukup hanya beberapa kolom nanti untuk mengolah data gitu ya. Nah, kan ini sampai dengan 20 kolom atau 10 kolom gitu ya. Enggak terlalu banyak gitu ya, sampai tadi banyak banget gitu. Oke, itu hanya pengetahuan saja. Jadi saya simpulkan, sel itu adalah nanti kita isi dari angka, teks yang akan nanti kita olah di Excel-nya gitu ya. Itu mengenai sel. Selanjutnya, selain sel, yang kedua adalah kita harus memahami work cell. Work cell itu adalah lembar kerja gitu ya. Yang work cell ini artinya adalah kita bisa membuka beberapa lembar kerja, atau seperti buku kita buka halaman-halaman berikutnya gitu, atau lembar berikutnya gitu. Nah, ini cara menambahkannya, ini kita berada di halaman pertama sekarang ya, atau set yang pertama gitu, lembar kerja pertama. Nah, kalau kita menambahkan nanti tinggal klik di sini tambah, atau kita klik di sini insert gitu ya. Insert nanti work set gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti lembar kerja, misalnya ini adalah nanti bagian 1 gitu. Nah, ini bagian 2, dan ini bagian 3 misal. Nah,
Ini bagian 1 tadi kita klik, ini adalah yang ini isinya. Bagian 2 ini kita ketik misalnya contoh sini bagian 2. Bagian 3 ini bagian 3 gitu ya. Jadi ini adalah namanya lembar kerja. Jadi nanti kita lembar kerjanya juga bisa kita kolaborasikan nanti menggunakan formula-formula gitu ya. Oke, mungkin itu saja perkenalan mengenai lembar kerjanya, perkenalan mengenai Excel. Next kita akan lanjut langsung ke prakteknya. Untuk pengenalan Excelnya sudah cukup gitu ya. Nanti akan kita coba lanjutkan ke prakteknya. Tetap semangat dan tetap di Esron Ricardo Ninggolan. Jangan lupa di komen dan like. Thank you.